Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Teror Horror Channel, sebuah channel yang menceritakan kisah horor dalam kehidupan, baik kisah nyata yang dialami sendiri maupun kisah fiktif yang dibuat bertujuan untuk hiburan semata. Kisah horor kali ini berjudul Gaun Terakhir Ica. Sebelum mendengarkan kisahnya, jangan lupa tekan tombol lonceng, like, komen, agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya yang menarik, seru dan menyeramkan. Jika teman-teman punya cerita atau pengalaman yang menyeramkan, silahkan komen untuk berbagi. Selamat menikmati, semoga terhibur. 2017 lalu, aku dan suamiku, Mas Ardi, pindah ke kota Bandung. Alasan kami pindah ke Bandung waktu itu, karena Mas Ardi dimutasi dari tempat kerjanya di Jakarta, ke kantor cabang baru di kota Bandung. Kami menyewa sebuah rumah yang ada di komplek perumahan di daerah Bandung Barat. Komplek perumahan kami terbilang masih baru, penghuninya pun masih sepi, masih banyak rumah yang belum ditempati. Pernikahan kami baru berjalan 2 tahun, dan belum mempunyai momongan. Warga di komplek kami rata-rata suami istri pekerja kantoran, hanya aku sendiri yang profesinya ibu rumah tangga. Namun, sejak setahun terakhir, aku mencoba usaha kecil-kecilan berjualan pakaian di rumah via online, yang mana produk jualanku adalah hasil produksi sendiri, karena aku bisa menjahit sendiri. Seperti di hari kerja biasanya, pagi hari orang-orang di sekitarku pagi-pagi sekali sudah pada sibuk berangkat kerja, tak terkecuali Bu Linda, tetangga sebelah kanan rumahku, sudah siap-siap berangkat kerja mengendarai mobil pribadinya yang ia kendarai sendiri. Sejak aku pindah ke sini, tidak nampak olehku sosok suami Bu Linda. Beliau hanya tinggal berdua dengan seorang anak perempuannya yang berusia 6 tahun. Aku pun tak pernah ngobrol dengan beliau, karena sepertinya orangnya sangat tertutup dan menjaga privasi. Paling, jika tak sengaja berpapasan, kami hanya saling lempar senyum saja. Beliau pun berangkat kerja pagi sekali, dan pulangnya larut malam. Pagi itu, seperti biasanya aku membuang sampah dapur di tempat sampah depan rumah. Kulihat seorang anak perempuan dengan wajah kumal duduk sendiri di teras rumah Bu Linda sambil menatap ke arahku. Aku menebak dalam hati kecilku, oh, ini mungkin anaknya Bu Linda. Lalu coba kuhampiri dan kuajak ngobrol. Hai, cantik, tante boleh kenalan, namanya siapa? Namaku Ica. Ica sendirian aja di rumah, ia hanya menganggukkan kepala. Lalu kuajak dia main ke rumahku. Lumayan pikirku buat teman ngobrol, karena kalau Mas Ardi sudah berangkat kerja, rumahku sunyi. Mas Ardi pulang dari kerja pun sore kadang larut malam jika ada lemburan di kantornya. Ica kuajak ke ruangan kerja tempat aku menjahit. Kuperhatikan sebenarnya anak ini cantik, tapi sayang kurang terawat. Mungkin mamanya kurang memperhatikan karena kesibukannya sebagai wanita karir. Aku sisir dan rapikan rambutnya yang berantakan. Sesekali kuajak ngobrol sambil kusuguhi snack. Namun, Ica anaknya pemalu dan tak banyak bicara. Sambil menjahit, sesekali aku memandangi Ica. Sambil anganku membayangkan betapa bahagianya aku jika sudah diberi momongan. Pasti hari-hariku tidak sepi ketika ditinggal Mas Ardi bekerja. Setelah aku menyelesaikan pekerjaan menjahitku, aku pun istirahat dan mengajak Ica makan siang bersama. Sambil sesekali kuajak ngobrol. Ica, mau kalau tante buatin bando? Tanyaku pada Ica. Seperti biasanya, ia hanya mengangguk sambil tersenyum. Ya udah, Ica, makan yang banyak ya, abis ini, tante buatin bando buat Ica. Ica pun tersenyum kegirangan. Lalu kuambil sisa-sisa potongan baju yang sudah tak terpakai. Lalu kujahit kubuat bando. Setelah jadi, bando itu aku pakaikan di rambut Ica. Kulihat betapa senangnya Ica memakai bando yang kubuat. Ia senyum-senyum sambil bercermin. Ica suka? Tanyaku. Ica mengangguk sambil tersenyum.
Bando itu hadiah buat Ica, karena sudah mau menemani tante di sini. Besok, Ica kemari lagi ya. Tante janji, akan tante buatkan gaun yang cantik buat Ica. Hari menjelang sore, sebentar lagi, Mas Ardi pulang kerja. Aku pun harus mempersiapkan makanan untuk Mas Ardi. Sebelum mulai masak, aku harus mengantar Ica pulang ke rumahnya. Setelah semuanya beres, tak lama kemudian, terdengar suara motor Mas Ardi di depan rumah. Aku bergegas menyambutnya dan membawakan air minum untuknya. Lalu, kusuruh dia untuk segera mandi. Abis itu kami makan berdua. Seperti malam-malam biasanya, sebelum tidur, kami berdua saling bercerita tentang apa yang kami lalui seharian. Mas Ardi bercerita tentang suasana di kantor barunya. Aku pun bercerita tentang kesibukanku seharian yang aku lalui bareng Ica. Di tengah obrolan kami, tiba-tiba, dari rumah Bu Linda terdengar suara teriakan omelan Bu Linda, dibarengi suara tangisan Ica. Spontan aku dan Mas Ardi bergegas ke teras rumah untuk memastikan suara gaduh itu. Benar dugaan kami, suara ribut itu dari rumah Bu Linda. Tak lama, suara ribut itu tak terdengar lagi. Mas Ardi mengajakku masuk ke rumah. Pikiranku cemas. Aku tiba-tiba kepikiran Ica. Melihatku khawatir, Mas Ardi pun tanya keheranan. Lalu kuutarakan kecemasanku mengenai Ica. Sambil menenangkanku, Mas Ardi juga menasehatiku bahwa tidak usah terlalu mencampuri urusan orang lain. Aku pun mengiyakan nasihat Mas Ardi. Tak lama kemudian, kulihat Mas Ardi tertidur pulas. Nampaknya ia kelelahan sekali dengan pekerjaan di kantor barunya. Rasa cemasku terhadap Ica belum sepenuhnya hilang. Kupaksakan memejamkan mata agar hilang rasa cemasku dan segera tertidur. Keesokan hari, seperti biasanya, saat Mas Ardi sudah berangkat kerja, aku kembali sendiri di rumah. Tiba-tiba, pikiranku teringat pada Ica. Aku keluar rumah, ku lihat dari jauh, tidak nampak Ica yang biasanya pagi-pagi duduk di teras rumahnya. Ah, mungkin Ica masih tidur, pikirku. Aku kembali masuk rumah dan langsung menuju ke ruangan menjahitku. Tak berapa lama, terdengar suara ketukan pintu. Aku bergegas ke depan dan membuka pintunya. Betapa kaget bercampur girang, ternyata Ica yang datang. Cepat-cepat kuajak masuk dan langsung kuajak ke ruang menjahitku. Seperti biasa, kuajak Ica ngobrol, tapi aku tidak berani menanyakan perihal yang terjadi di rumahnya semalam. Lalu aku teringat janjiku pada Ica kemarin, untuk membuatkan gaun untuknya. Aku tak mau menunda lagi. Langsung kuambil meteran untuk mengukur badan Ica. Dan ketika kuukur bagian pundaknya, tiba-tiba Ica teriak meringis kesakitan. Dengan sigap kusibak bajunya di bagian pundaknya. Betapa kagetnya aku, kulihat ada luka memar di pundak sebelah kanan Ica. Kutanyakan, kenapa? Ica hanya menjawab jatuh dari kamar mandi. Spontan kuperiksa bagian kepala dan badan lainnya, untuk memastikan apakah ada luka lainnya. Alhamdulillah, ternyata tidak ada. Lalu kuambilkan obat gosok penghilang nyeri dan kuoleskan di bagian pundak Ica yang memar. Setelah itu, aku menyuruhnya untuk duduk saja. Aku melanjutkan mulai mengerjakan menjahit gaun untuk Ica. Sambil menjahit, sesekali kulirik Ica, wajahnya tak seceria biasanya. Aku jadi tak tega, ku hentikan menjahitku, ku dekati Ica lalu kupeluk hangat, ku tawari makan. Tapi ia tak mau. Lalu tiba-tiba ia pamit mau pulang. Ketika aku mau mengantarnya, ia pun tak mau. Wajahnya cemas, seperti ada yang disembunyikan dariku. Aku hanya mengantarnya sampai di depan pintu rumahku saja. Setelah Ica kulihat dari jauh dan memastikan sudah sampai di rumahnya, aku pun masuk kembali ke ruangan menjahitku, melanjutkan menyelesaikan gaun yang akan kuberikan pada Ica. Mood menjahitku kali ini aneh, sangat berbeda, tidak seperti biasanya. Rasanya berat dan ada rasa sedih tiba-tiba menggelayuti pikiranku.
Mungkin masih terbawa suasana saat melihat Ica terluka tadi, pikirku. Akhirnya, ku hentikan menjahit gaun milik Ica yang baru setengah jadi. Akan kulanjutkan besok, pikirku kembali. Sore pun tiba. Mas Ardi sudah pulang kerja, lalu ku siapkan makan untuknya. Seperti malam biasanya, sebelum tidur kami pun ngobrol berdua. Di tengah obrolan kami, terdengar kembali suara ribut-ribut dan tangisan anak kecil dari rumah Bu Linda. Aku dan Mas Ardi langsung terdiam, tapi kali ini kami tidak keluar rumah. Suara ribut itu semakin lama semakin gaduh. Kali ini terdengar teriakan tangisan Ica keras sekali, namun beberapa menit, langsung lenyap tak terdengar lagi. Kecemasanku terhadap Ica semakin menjadi-jadi. Aku meminta Mas Ardi untuk melihatnya, namun Mas Ardi kembali menolak dan berusaha menenangkanku. Tengah malam, aku terbangun ingin ke kamar mandi. Dengan mata yang sangat berat, aku berjalan. Perasaanku melihat samar-samar sekelebat ada anak kecil perempuan mirip Ica masuk ke ruangan menjahitku. Namun aku tak mempedulikannya. Aku berpikir mungkin hanya halusinasiku saja karena terbawa kecemasanku terhadap Ica akhir-akhir ini. Ketika aku selesai dari kamar mandi dan melewati ruangan jahitku, tiba-tiba terdengar ada benda jatuh. Ku tengok. Ternyata gaun Ica yang baru setengah jadi jatuh dari atas mesin jahitku. Kali ini rasa merinding mulai menghantuiku. Namun aku berusaha berpikir positif. Kuambillah gaun yang jatuh tadi lalu kuletakkan kembali ke atas mesin jahit. Kemudian aku menuju kamar dan melanjutkan tidurku. Tiba-tiba rasa gelap menyelimutiku. Aku melihat Ica duduk menangis terseduh di dalam sebuah kamar. Suaranya sangat pilu. Perlahan ku dekati. Tanganku berusaha membelai kepalanya. Namun tiba-tiba Ica menatapku. Bola matanya terlihat hitam semua. Aku langsung menjerit histeris. Lalu, sayup-sayup ada suara Mas Ardi terdengar. Ternyata aku hanya mimpi dan ia membangunkanku. Setelah terbangun, hingga menjelang subuh aku tak bisa tidur lagi. Kulanjutkan bangun dan memasak sambil mempersiapkan keperluan kerja Mas Ardi. Seperti hari-hari biasanya, ketika ditinggal bekerja Mas Ardi, aku mulai kesibukanku di ruangan menjahitku. Kali ini aku berniat ingin menyelesaikan menjahit gaun milik Ica. Saat aku masuk ruangan kerjaku, aku sangat kaget bukan main. Kulihat gaun milik Ica sudah berada di lantai. Seingatku, semalam gaun ini jatuh dan sudah kutaruh kembali di atas mesin jahit. Sudahlah mungkin aku meletakkannya terlalu ke pinggir. Lalu, kuambil kembali gaun itu. Ketika aku mengambilnya, perasaanku ada sekelebat sosok anak kecil perempuan di belakangku. Aku menoleh ke belakang, tapi tak ada siapapun. Sedikit merinding. Sudahlah, ini hanya halusinasi, mungkin aku kurang tidur akibat mimpi burukku semalam. Aku mulai menjahit gaun itu hingga selesai. Jam sudah menunjukkan pukul 11 siang. Aku berharap Ica datang ke rumahku. Dia pasti senang kalau tahu gaun yang aku buatkan untuknya sudah jadi. Tapi, hari sudah mulai siang. Ica tak nampak juga. Aku penasaran. Kulihat dari teras rumahku. Ternyata mobil Bu Linda masih terlihat di rumahnya. Mungkin Bu Linda hari ini tidak masuk kerja. Itu sebabnya Ica tidak datang ke rumahku, pikirku. Setelah selesai kujahit, gaun milik Ica yang berwarna merah cantik itu, langsung ku setrika dan kulipat rapi. Kutaruh di atas rak baju, di mana aku biasa menaruh hasil jahitanku. Badanku terasa lelah. Setelah makan siang,
Aku menuju kamarku dan beristirahat. Dalam tidur siangku, kembali aku bermimpi tentang Ica. Kali ini, di dalam mimpiku, Ica memakai gaun warna merah sama persis yang aku buat untuknya. Dia menarik tanganku seolah-olah memaksaku untuk mengajakku ke rumahnya. Ia terus memaksa. Aku menolaknya. Lalu ia melepas tanganku dan berlari sambil menangis. Ku panggil-panggil tapi ia tetap berlari menjauh, hingga perlahan hilang dari pandangan mata. Seketika itu aku terbangun dari tidur siangku. Aku tertegun sejenak, hatiku bertanya-tanya, kenapa Ica selalu muncul di mimpiku, apakah rasa cemasku terhadapnya yang membuat begini? Ataukah ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepadaku namun belum bisa ia ungkapkan? Aku langsung keluar dari kamarku dan menuju ke teras depan, lalu aku tak melihat lagi mobil Bu Linda di depan rumahnya. Itu berarti beliau sudah pergi dan aku bisa segera memberikan gaun yang sudah selesai kujahit untuk Ica. Tanpa menunda lagi, langsung kuambil gaun itu di ruangan kerjaku. Lalu aku menghampiri Ica di rumahnya. Sesampai di rumahnya, ku ketuk dan ku panggil Ica. Tak ada jawaban, terus berulang-ulang, tak ada jawaban juga. Ah, mungkin kali ini Bu Linda pergi mengajak Ica, pikirku. Lalu ku bawa kembali gaun yang masih ku pegang ke rumahku. Malam itu, aku berdua Mas Ardi, ngobrol di teras depan. Kulihat rumah Bu Linda gelap tak seperti biasanya, mobilnya pun tidak nampak. Malam pun semakin larut, Mas Ardi pun beranjak masuk. Tinggal aku sendiri di teras depan, sambil memandangi rumah Bu Linda. Tiba-tiba aku melihat samar-samar ada bocah perempuan di depan rumah Bu Linda mirip Ica melambaikan tangan kepadaku. Ia memakai gaun persis yang aku buat untuk Ica. Aku tak percaya. Lalu aku berdiri dan memastikan siapa bocah perempuan itu. Namun sosok itu sudah raib entah kemana. Sedikit merinding, lalu aku masuk menyusul Mas Ardi istirahat. Ketika aku masuk kamar, tiba-tiba terdengar seperti benda jatuh dari ruangan menjahitku. Kuajak Mas Ardi untuk melihatnya. Ternyata gaun yang akan kuberikan pada Ica jatuh ke lantai. Dari sini aku mulai berpikir aneh. Dengan rasa takut, aku dan Mas Ardi kembali ke kamar dan kami pun tertidur. Malam itu, aku kembali bermimpi tentang Ica. Ia datang kepadaku dengan wajah sangat sedih. Tanpa berkata sedikit pun, ia menarik tanganku sangat kuat, seolah mengajakku dan ingin memberitahukan sesuatu kepadaku. Namun aku menolaknya. Ia terus menarik tanganku kuat-kuat hingga aku berteriak dan Mas Ardi pun terbangun menenangkanku. Sambil menangis ketakutan, aku menceritakan kejadian yang kualami akhir-akhir ini tentang Ica kepada Mas Ardi. Semenjak itu, kejadian demi kejadian aneh pun sering kualami. Sosok Ica sering muncul di mimpiku. Hingga hari kelima semenjak Bu Linda dan Ica pergi dan belum nampak kembali ke rumahnya. Pagi itu di hari Minggu, rutinitas di hari libur, aku dan Mas Ardi bersih-bersih rumah. Kami berdua mencium bau tidak sedap seperti bau bangkai. Mungkin ada tikus mati pikir kami. Tapi setelah kami cari dari sudut ke sudut di dalam rumah, sumber bau itu tidak ketemu. Kami keluar. Namun bau itu semakin menyengat hingga aku pun muntah. Diam-diam Mas Ardi juga memperhatikan setiap orang yang lewat berjalan kaki melewati rumah Bu Linda selalu menutup hidungnya.
Pikiranku sudah mulai aneh dan menduga-duga hal buruk tentang Bu Linda dan Ica yang sampai saat ini belum terlihat di rumahnya. Akhirnya aku dan Mas Ardi mencoba mendekati rumah Bu Linda. Astaga, bau itu semakin tak tertahan olehku dan Mas Ardi. Kami berdua pun muntah. Mas Ardi pun berinisiatif mengajak warga untuk memeriksa bau bangkai yang diduga sumbernya dari rumah Bu Linda. Sebelumnya, aku bercerita kepada warga tentang kejadian-kejadian aneh yang kualami akhir-akhir ini mengenai Ica. Akhirnya kami sepakat untuk mendobrak paksa pintu rumah Bu Linda untuk memastikan sumber bau bangkai apa itu. Setelah pintu depan rumah Bu Linda berhasil dibuka, kami semua masuk, dan bau itu benar berasal dari dalam sebuah kamar yang pintunya masih terkunci. Warga pun memaksa membuka pintu kamar. Setelah terbuka, betapa kagetnya kami semua, terlebih aku, yang seketika lemas tak berdaya. Kami menemukan jasad seorang bocah perempuan yang diduga Ica yang sudah membusuk. Kasus ini sedang ditangani pihak berwajib. Sampai saat ini, keberadaan Bu Linda belum diketahui. Ternyata, selama ini Ica hadir dalam mimpiku untuk menyampaikan pesan tentang kematiannya yang tidak wajar. Setelah kejadian itu, sosok Ica tak lagi menggangguku. Dia sudah pergi dengan tenang, membawa senyum yang cantik senada dengan gaun terakhirnya. Istirahatlah dengan tenang Ica, surga untukmu nak. Terima kasih untuk para sahabat Teror Horor Channel, yang sudah mendengarkan kisah ini dari awal hingga selesai. Tunggu cerita horor berikutnya. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen dan share, agar channel ini berkembang dan kami semakin semangat membuat karya-karya yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.